Arca, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bali, NTT, Timor Leste merupakan museum lapangan yang memajangkan koleksi benda cagar budaya dari kurun waktu prasejarah sampai sejarah. Benda cagar budaya tersebut pada mulanya berasal dari penemuan masyarakat maupun hasil penyelamatan yang dilakukan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bali, NTT, Timor Leste di wilayah Provinsi Bali. Banyaknya frekuensi kunjungan masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, serta wisatawan asing menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya bangsa, khususnya benda cagar budaya. Koleksi Museum Gedung Arca. Koleksi benda cagar budaya yang berada di dalam bangunan Museum Gedung Arca sebenarnya merupakan bagian atau unit yang berada di bawah naungan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bali, NTT, Timor Leste sebagai instansi induknya. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bali, NTT, Timor Leste merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 1979 tanggal 23 Juni 1978 menetapkan tugas Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Prakarsa pembangun Museum Gedung Arca telah dirintis sejak tahun 1958 sampai 1959 oleh Dr. R.P. Suyono yang pada saat tersebut menjabat sebagai Kepala Kantor Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Cabang 2 Gianyar. Dan dalam perkembangan selanjutnya, pada masa kepemimpinan Dr. Randus N.N. Soekarto, tanggal 14 September 1974, Museum Gedung Arca resmi terwujud. Kelompok halaman Museum Gedung Arca seluruhnya dengan luas 57.150 meter persegi dan diantaranya 363.075 meter persegi dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Bentuk halaman dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari yang pertama halaman luar atau jaba, dan yang kedua halaman tengah atau jaba tengah, dan yang ketiga halaman dalam atau jeroan. Bagian bangunan sebagai identitas area ini berupa Candi Bentar, Balai Kulkul, Kuri Agung, Balai Patok, dan Balai Pelindung Benda Cagar Budaya. Bagian halaman beserta bangunan yang ada dapat diuraikan di bawah ini. Yang pertama halaman luar, di mana di halaman luar terdapat sebuah bangunan wantilan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, sepasang candi bentar sebagai pintu masuk dan pintu keluar pengunjung, dan di balai tempat jaga anggota satpam, sebuah balai kulkul atau kentongan yang terletak di barat laut halaman luar berfungsi sebagai tetabuhan untuk memberi isyarat bagi umat Hindu pada saat persembahyangan. Dan di halaman tengah terdapat bangunan tempat memajang koleksi kegunaan sebanyak 4 buah dengan kode bangunan berupa huruf abjad A, B, J, K. Yang pertama gedung A. Di dalam gedung A berhias stil Bali serta dengan kode huruf A. Vitrin 1 terdapat koleksi dari zaman prasejarah, terutama dari bagian masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau Paleolitikum dengan peninggalannya berupa kapak genggam yang dimana bentuknya tidak beraturan, bahan dari batu alam. Kapak genggam ini ditemukan di Desa Trunyan dan Desa Abang. Di dalam satu vitrin terdiri dari 2 deret, yakni bagian deret atas berupa 2 buah kapak, yakni kapak perimpas dan proto kapak genggam warna coklat kehitaman. Deret di bawah berupa 4 buah batu alam yang terdiri dari kapak perimpas berpuncak dan kapak perimpas pipih, ditemukan di Desa Trunyan dan Desa Abang di dekat Danau Batur tahun 1961, 1962 dan 1965. Di vitrin 2 bagian atas dipamerkan peninggalan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Peninggalan ini terdiri dari 5 buah serpihan tulang binatang, 3 buah kerang laut sebagai bekas sisa makanan,
dan 3 buah alat penusuk berbentuk lancip, bahkan tanduk rusak. Di vitrin 2, bagian bawah terpajang peninggalan dari masa Epipaleolitik dengan bahan serpihan batu alam sebanyak 7 buah ditemukan di Gua Selonding, Badung tahun 1962. Di vitrin 3 deret atas terpajang peninggalan dari masa bercocok tanam atau Neolitikum berbentuk kapak persegi 4 sebanyak 7 buah. Kapak ini dahulu sering digunakan sebagai senjata dan peralatan dalam kehidupan bertani atau bercocok tanam. Peninggalan ini ditemukan di Tarukan, di Bedulu, Tampak Siring, dan Padang Tegau tahun 1960, 1965, dan 1971. Di vitrin 3, deret bawah terpasang alat-alat yang dipergunakan dalam kegiatan bercocok tanam berupa 2 buah beliung dan 2 buah belicung bahan kalsedon. Di vitrin 4, deret atas terpajang peninggalan masa perundagian atau megalitikum berupa 11 gelang dan bahan perunggu berasal dari desa Banutin, 2 gelang dan 10 cincin perunggu berasal dari dusun Sanding. Di vitrin 4, deret bawah terdiri dari sebuah periuk tanah liat, 7 potong spiral, bahan perunggu yang dipergunakan sebagai ikat pinggang, 2 keping tajak bahan perunggu, 1 rangkai spiral kecil, dan 8 gelang perunggu ditemukan di Tanam Bali Bangli tahun 1961. Yang berikutnya gedung B. Di dalam gedung dengan kode huruf B terdapat peninggalan hasil ekskavasi di situs Gilimanuk pada tahun 1961, 1962, dan tahun 1963. Seluruh peninggalan ini merupakan sisa zaman prasejarah, terutama dari bagian masa megalitikum. Rincian koleksi terpasang di dalam vitrin berjumlah 4 buah. Di dalam vitrin 1 deret atas terdapat 1 ikat manik-manik dalam tanah liat warna coklat dan 13 kerang laut bekas sisa makanan. Di vitrin 2 deret atas terdapat 2 buah periuk bawah bahan tanah liat dan sebuah tempayan kecil. Di vitrin 3 deret atas terdapat sebuah tanduk menjangan, sebuah tengkorak kera, dan sebuah kepingan kreweng. Di vitrin 3 ini deret bawah terdapat sejumlah 12 keping kreweng yang berhias jenis goresan. Di vitrin 4 atas terdapat 3 keping kreweng berhias bahan tanah liat. Bagian deret bawah berisi sebuah tempayan bahan tanah liat dan sebuah kepingan tempayan. Yang ketiga, halaman dalam atau jeroan, di mana di halaman dalam terdapat beberapa gedung, yaitu yang pertama gedung C. Di dalam balai pelindung dengan kode C terdapat 3 sarkofagus bahan padas keras. Sarkofagus ini merupakan peti mayat yang dipergunakan pada zaman prasejarah. Pada umumnya bahannya terbuat dari padas atau pasangan lembaran batu yang diperuntukkan guna menghormati jasa serta tata cara penguburan bagi kepala suku masyarakat masa prasejarah. Sebuah sarkofagus yang ditemukan di Ambayasari, Jembrana, pada bagian sisinya memuat hiasan kemaluan wanita. 2 buah sarkofagus yang lebih kecil, di mana di dalam tempat ini ditemukan di Dusun Celuk, Desa Buruan, Belak Batu. Berikutnya gedung D. Di dalam balai atau bangunan pelindung dengan kode D terpajang koleksi sarkofagus sebanyak 3 buah yang masing-masing ditemukan di Cacang, di Bangli, Celuk, dan Desa Buruan, dan yang ketiga ditemukan di Taket, Tegalalang. Sarkofagus ini masing-masing lengkap dengan bagian tutupnya. Yang berikutnya gedung E, di mana di Balai Pelindung Jeroan dengan kode E terdapat peninggalan 3 buah sarkofagus, masing-masing ditemukan di Dusun Celuk, Desa Buruan, di Bona, Belah Batuh, dan di Desa Beng, Gianyar. Dan gedung F, di Balai Pelindung dengan kode F terdapat peninggalan 4 buah sarkofagus, yakni yang ditemukan di Melayang, di Desa Taman Bangli, Bali Bangli, dan di Bintang Kuning. Dan yang berikutnya gedung G, di Balai Pelindung dengan kode G terdapat 2 buah sarkofagus berukuran besar dan panjang,
ditemukan di Bitra dan di Tegalalang. Di antara sarkofagus tersebut memiliki ciri khas hiasan tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat keyakinan pendukung masing-masing budaya masyarakat prasejarah terhadap tokoh yang dikuburkan. Kemudian gedung H, sedangkan di balai dengan kode H seluruhnya terpajang sekelompok benda hasil replika sejumlah 7 buah benda cagar budaya, 1 buah berasal dari masa prasejarah dan 6 buah dari masa klasik atau sejarah. Peninggalan aslinya berada pada sejumlah pura kuna, diantaranya di Pura Penataran Sasih Pejeng yang merupakan topeng muka sebagai hiasan sisi negara. Kedua replika berikut berupa prasasti di Pura Pengukur ukuran Desa Sawagunung atau Pejeng Kangin, dan isi transkripsi prasasti terbaca swasti Cri. 3 dari balai dengan kode H berupa replika prasasti yang terdapat pada bagian pintu semu Candi Gunung Kawi di Desa Tampak Siring. Prasasti ini adalah prasasti singkat dengan tipe huruf Kediri serta menyebut Aji Lumah Ing Jalu, artinya sang raja yang telah almarhum dicandikan di Jalu. Kemudian gedung I, di mana di dalam bangunan atau balai dengan kode I terdapat koleksi sebanyak 7 buah peninggalan. Pertama berupa sebuah arca Dewar Rapala dengan ciri hiasan Bhairawa dari sekitar abad 8 sampai 13 Masehi. Koleksi peninggalan yang kedua berupa fragmen arca perwujudan atau pratima dalam keadaan aus. Yang ketiga berupa fragmen arca perwujudan dewata, dan keempat berupa sebuah linga sebagai simbolis Dewa Siwa yang bermakna sebagai sumber asal mula segala makhluk hidup dan kesuburan, dan yang kelima yaitu sebuah arca pratima Maharsi Agasta atau Dewa Siwa Mahaguru, dan yang keenam berupa pratima burung Garuda, dan yang ketujuh berupa lapik arca dengan motif hiasan bunga teratai. Seluruh koleksi dalam bangunan dengan kode I pada awalnya ditemukan di area halaman Jeroan yang bekasnya sebelum dibangun Balai Pelindung Arca. Lokasi ini berupa area persawahan. Kemudian gedung J, di mana dengan dibatasi oleh tembok keliling dan sebuah bangunan gelung agung atau gapura, pengunjung dapat masuk ke dalam bangunan dengan kode J dengan terlebih dahulu melewati pintu gapura serta jalan berundak di sebelah barat gedung J, di mana di dalam gedung J terdapat 4 buah vitrin koleksi yang memuat peninggalan bahan keramik serta terdiri dari jenis piring, pinggan, kendi, vas bunga, guci, dan tempat bedak yang sebagai besar berasal dari Cina. Dan yang selanjutnya gedung K, yaitu di sebelah selatan gedung dengan kode J terdapat gedung berkode K. Di dalam vitrin gedung K terdapat koleksi yang terdiri dari benda kuno masa klasik atau sejarah berasal dari abad ke-8, ke-11, ke-12 hingga abad ke-16 Masehi. Koleksi ini tersimpan di dalam 4 buah vitrin, yakni vitrin 1, 2, 3, dan 4. Di vitrin 1 deret atas terpajang alat perlengkapan upacara berbentuk cakra bahan perunggu, sebuah pratima berbentuk udang bahan perunggu, 5 buah pratima berbentuk burung Garuda ditemukan di Dusun Dewa Sana, Palasari, Jembrana. Dan di vitrin 2 deret atas terdapat koleksi berupa sebuah fragmen lampu peninggalan pada masa dahulu di Bali di abad ke-16 Masehi dengan menggunakan minyak kelapa sebagai bahan bakarnya. Bahan perunggu, sebuah lampu bahan perunggu dengan hiasan berbentuk seekor kera yang sedang membaca rontal. Dan di vitrin 3 deret atas terpajang koleksi berupa 5 buah stupa tanah liat, diantaranya memuat lempeng materai. Pada permukaan materai terdapat huruf Pranagari dengan bahasa Sanskerta yang menguraikan mantra agama Buddha Mahayana. Isinya mantra ini memuat dasar filsafat agama Buddha Mahayana
Di vitrin 4 deret atas terdapat 5 koleksi yang terdiri dari 2 buah genta bahan perunggu, 2 buah fragmen genta bahan perunggu dan fragmen tangki genta. Koleksi ini ditemukan di Dusun Dewasana, Desa Pendem, Dusun Palasari, Desa Ekasari, Jembrana. Dan yang keempat di vitrin 4 deret bawah memuat 3 jenis koleksi yang terdiri dari sebuah fragmen muka boma bahan perunggu berasal dari Desa Bedulu, 38 buah mata uang bahan perunggu yang ditemukan di Dusun Dewasana, Jembrana, 3 buah tangki cermin bahan perunggu juga, dan sebuah muka cermin bahan perunggu yang ditemukan di Desa Medahan, Gianyar, dan Desa Petang, Padung.